Demi dipersilakan ya. Bisa Silakan kalau ada mengetik, pertanyaan. bisa mengetik di kolom chat atau barangkali mau menyampaikan secara langsung bisa raise hand ya. Persilakan. Kalau kita dari Jombang, Mas moderator. Iya. Dengan siapa ini, Mas? Dengan Mas Mahmudi. Mahmudi Jombang. Oh baik, Mas Sekum. Ini menarik ya kita nyimak tadi ya, tadi yang disampaikan oleh Mbak Ayu itu mungkin ini karena kita kan belum produk, memang kita nggak punya produk ya di butik khususnya di batik. So mama kita itu untuk matching produk ataupun sharing produk, katakanlah kita bagian membantu memasarkan di sisi marketing itu. Seumpama kita mau melakukan itu, kontaknya ini langsung ke Mbak Ayu atau ke siapa ini? Mungkin itu ya. Terus yang kedua adalah kira-kira mekanisme sistem yang dibangun di perusahaan, kalau perusahaannya Mbak Ayu itu seperti apa? Kira-kiranya begitu, Mbak Moderator. Makasih. Oh, baik. Terima kasih Mas Mahmudi dari Sekumnya BPC Jombang. Monggo untuk Mbak Ayu bisa dijawab. Oke, baik. Jadi gini ya, kalau tadi dari pertanyaan dari Sekum Mahmudi, Mas Mahmudi, saya sampaikan kenapa kemarin waktu Tumor S keliling Jawa Timur, saya sempat ikut keliling dan juga roadshow untuk membantu Tumor S untuk mempromosikan Jatim Aksi. Salah satunya saya ingin tahu potensi batik dari masing-masing daerah BPC Jawa Timur, HIPMI Jawa Timur. Kenapa? Saya percaya batik di setiap daerah HIPMI di Jawa Timur ini memiliki potensi yang luar biasa. Nah, di situ mungkin kita bisa membantu menyalurkan dari pengrajin di bawah dari HIPMI BPC teman-teman, ya kan? Sebagai pengusaha, promotor pengusaha. Nah, seperti itu. Nah, nanti dari materi yang mereka punya bisa kita seperti apa sesuai dan juga target market dari masing-masing kota atau daerah. Ya teman-teman, sepertinya dari Mbak Ayu sedang ada trouble jaringan ya. Silakan bagi teman-teman ya partisipan Zoom meeting barangkali ingin menyampaikan pertanyaan, persilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Halo Mas Moderator, ini moderator dari Jombang. Jombang itu sebetulnya kita ada ya produksi di batik itu di beberapa tempat ya, fokus kecamatan. Mungkin nanti bisa ini dalam inisiasi Mas ya, inisiasi BPC ini Jombang untuk melakukan kemitraan dengan beberapa yang ada di Jombang UMKM. Salah satunya juga batik. Juga kita kan ada di Kecamatan Moro di Desa Bujo. Bahkan itu sering kali ya, setiap hampir 3 bulan sekali itu ada pelatihan. Maksud saya begini, selain kita punya produk batik yang kita share untuk matching produk dengan teman-teman BPD atau BPD Jawa Timur, mungkin ada produk-produk dari kabupaten lain yang juga bisa kita sharing produk kan, atau matching produk kan, saling memperkenalkan, saling mempromosikan, kira-kira begitu. Mungkin ada fasilitasi mungkin ya dari BPD Jatim, mungkin karena bidangnya di sini ini ada bidangnya Mbak Ayu, mungkin Mbak Ayu nanti bisa memfasilitasi lah, kira-kira begitu Mas Moderator. Oh baik, terima kasih sarannya untuk Mas Mahmudi dari BPC Jombang ya.
Ini sepertinya dari Mbak Ayu sedang ada trouble sinyal. Apakah bisa terhubung Mbak Ayu? Halo Mbak Ayu. Belum di-unmute Mbak. Oke, oke, ya. Pertanyaan selanjutnya? Mungkin bisa diulang lagi oleh Mas moderator mewakili mengganti Oh iya. pertanyaan selanjutnya itu. Tadi itu disampaikan begini Mbak Ayu. Maaf ya kalau sekiranya kurang jelas. Dari BPC Jombang khususnya daerah Jombang itu salah satu kecamatannya ada yang berpotensi di dalam pengrajin batik itu. Jadi ada potensi di dunia batik itu. Apakah dari misalkan dari Mbak Ayu sendiri ada sedikit memfasilitasi gitu untuk perihal potensi tersebut Mbak? Kira-kira bisa nggak? Bisa sekali. Saya sampaikan bisa. Kenapa? Kalau misalnya nanti dari KSB Jombang kunjungan ke Bapak Bupati, bisa kita sounding juga, karena saya juga pernah sounding dari Bapak Bupati untuk daerah lain, bahwa kita dari sini juga ingin membantu UMKM pengrajin itu bisa go global. Dalam arti kita bantu juga pemasaran dan penjualannya. Itu sangat bisa sekali. Nanti akan bisa kita agendakan pertemuan selanjutnya untuk kita membantu pengrajin batik ya. Karena kalau saya percaya ketika menjual sebuah lembar kain itu akan lebih susah daripada kita menjualnya sebuah karya itu sendiri. Saya percaya akan ada bantuan dan juga dukungan dari pemerintah setempat. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih jawabannya Mbak Ayu. Bagi teman-teman partisipan, silakan yang ingin bertanya lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Rizky Pram. Mbak Ayu mau tanya, di bisnis fashion ini untuk mengatasi stok yang terlalu banyak karena size atau ukuran bagaimana ya? Karena kadang kita takut ada size yang nggak laku gitu Mbak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Makanya tadi saya sampaikan poin 1 sampai 11 ketika kita berbisnis fashion jangan sampai dilewatkan. Jangan sampai dilewatkan. Ketika kita sudah mengenali market kita, target market kita akan bisa mengantisipasi size yang kebesaran, jumlah yang kebaikan, dan bahkan momen yang terlewat. Itu bisa kita menghitung di awal, teman-teman. Kayak misalnya mau lebaran, mau puasa, kita kira-kira mau bikin baju ukuran apa dan jumlahnya berapa, kita bisa tentukan dari awal. Tapi kalau sudah terjadi produksi, sementara penjualan masih terhambat atau terkendala, belum juga melakukan terjadi closing penjualan, di sini kita bisa melakukan sale atau bundling price. Semisal kita bikin pre-ongkir khusus untuk Jawa Timur. Terus kita juga semisal kita pakai bundling price, beli 2 nanti fee 1 untuk yang anaknya. Atau mungkin kita pakai teman-teman yang selebgram endorse, atau mungkin teman-teman yang kenal, misalnya Ibu Bupati, boleh dikasih 1, Ibu tolong dibantu promosi. Nah itu juga bisa membantu teman-teman. Jadi jangan pesimis bahwa oh ini nggak mungkin laku, itu jangan ya. Atau mungkin kita endorse untuk ya pembawa acara atau event-event lokal, kita bisa endorse sehingga orang-orang akan tahu tanpa kita melakukan promosi yang berlebihan atau berlebihan cost dalam promosi. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Mas? Oke, baik, terima kasih Ayu jawabannya ya, sangat terjawab sekali. Oke, buat partisipan silakan yang ingin bertanya kembali. Oh, ini ada dari Rini BPC Madiun nih Mbak. Kak Ayumi, saya suka di fashion, saya senang sekali untuk ikut kalau ada program pelatihan desainer, tolong diinfokan seperti itu katanya Mbak. Baik, boleh. Selamat Mbak Rini ya tadi ya? Ya betul Mbak. Mbak Rini. Oke, selamat Mbak Rini kalau sudah memilih bisnis di fashion, itu pilihan yang tepat dan bagus sekali karena memang profit kedepannya akan luar biasa bagus sekali. Jadi kalau untuk pelatihan fashion designer, oke, kita akan coba agendakan dan akan kesampaikan ke teman-teman BPD ya untuk bisa mengagendakan. Mungkin lain kali ada yang ingin punya skill fashion designer tapi terkendala dari waktu atau mungkin tidak tahu harus course di mana. Oke, lain kali next kita bikin untuk fashion designer kelas online ya. Boleh, nanti kita agendakan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Silakan barangkali ada pertanyaan lagi, bisa mengetikkan. Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan dari saya sebenarnya Mbak.
Oke. Pertanyaannya gini Mbak, bagaimana sih cara memprediksi fashion yang akan datang sehingga bisa memproduksi fashion yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Terus kira-kira mode fashion itu setiap tahunnya selalu mengalami perubahan yang signifikan atau enggak Mbak? Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau fashion itu sendiri sesuatu yang diulang ya. Bisa dibilang fashion yang sekarang itu adalah fashion 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, kalau misalnya pengen tahu prediksi ke depan gimana? Nah, kita harus kenali dulu diri kita sendiri. Fashion itu, apakah itu passion kita? Dan yang kedua, cara taunya adalah misalnya kalau saya berhubungan dengan batik dan kebaya, karena memang saya suka dengan fashion itu sendiri dan saya suka dengan berkebaya itu. Nah, momen yang saya ciptakan misalnya mau lebaran, saya hanya buat momen. Tapi kalau misalnya Mas ini pengen punya bisnis fashion nih, nggak usah jauh-jauh, yang dipakai setiap hari aja. Yang dipakai setiap hari itu bisa jadi bisnis Mas. Misalnya jaket, sepatu, itu kan bisa, kemeja, apapun itu, atau mungkin kaos-kaos yang dipakai tiap hari. Tidak perlu harus melihat orang A punya bisnis A, B, C, kita nggak perlu melihat. Tapi apa yang kita pakai itu sudah bisa menjadi bisnis, peluang bisnis yang kita miliki. Oh, menarik sekali Mbak Ayu. Jadi intinya itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Betul. Apa yang kita dimulai sukai dari kita gitu. sendiri. Iya, betul. Baik. Jadi secara tidak langsung kita menjual yang kita sukai. Kalau kita nggak suka nggak mungkin orang lain suka kan gitu ya Mbak ya. Betul, Ibaratnya. betul. Kita harus pede dan kita harus yakin. Apa yang kita pakai itu kalau kita nggak pede, nggak yakin, kita nggak akan bisa sukses untuk menjualnya. Kita harus pede, kita harus yakin. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Mbak Ayu, ini jawabnya sangat-sangat luar biasa. Oh ini Mbak, ada pertanyaan lagi nih dari Mas Wahyu BPC Hipmi Purwokerto. Story-nya Batikan itu di mana saja ya cabangnya? Oke, sementara ini Batikan store-nya masih di Surabaya, beralaman di Central Park di Gunung Anyar, Surabaya. Ke depan, insya Allah setelah Lebaran, kita akan di Jakarta, cabang kedua, insya Allah. Wah, di Jakarta. Semoga sukses ya Mbak Ayu ya. Semoga amin semua juga. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Mas Dimas BPC Gresik. Untuk kiat berjualan fashion secara offline itu bagaimana Mbak Ayu? Oke. Nah, kalau offline, teman-teman harus melewati 1-11, jangan sampai dilewatin ya. Saya ingatkan kembali lagi, kalau kita sudah memutuskan offline, otomatis online kita juga punya kan. Tapi kembali lagi, kita mau jualan apa? Nah, kalau kita nggak tahu kita mau jualan apa, bagaimana kita bisa tahu offline itu sendiri? Karena baju itu berhubungan dengan kualitas teman-teman. Mau teman-teman jadi reseller, mau buka jahit, mau buka butik, kita harus punya pegang kualitasnya sendiri. Setelah kualitas, desain. Dari yang unik, diferensifikasi dari brand yang lain. Yang pertama harus tahu kita mau jualan apa. Kalau kita nggak tahu mau jualan apa, kita nggak akan bisa mikir offline store itu gimana suksesnya. Kita harus tahu dulu kita mau jualan apa. Itu yang paling penting. Wah, menarik sekali. Jadi intinya dari customer-nya itu yang mencari kita ya, bukan kita yang kesusahan mencari mereka gitu ya, karena keunikan. Betul. Karena kita unik. Teman-teman, jadi kita tidak, kalau di bisnis makanan mungkin rasanya yang berbeda, kalau kita kualitas dan desainnya yang beda, itu sebagai salah satu senjata kita. Dan yang ketiga setelah itu servis yang membedakan kita, karena gimana bisnis fashion itu, apalagi yang jahit ya, kita bisnisnya jasa atau servis, itu harus penting banget dipegang. Oke Mbak Ayu, terima kasih, jawabannya sangat lengkap sekali. Selanjutnya barangkali dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, dipersilahkan. Kita ada waktu sekitar 5-7 menit lagi nih, karena waktunya terbatas. Oke. Silakan untuk teman-teman. Untuk kontak saya, ada yang minta itu nanti dari Mas Panitia mungkin bisa diinfo ya, kontak saya nanti. Baik. Bisa di-share ke yang tanya. Untuk kolaborasi dari seluruh kota di Jawa Timur, saya sangat welcome sekali. Dari PPD juga, dari BPP juga pun kita akan sangat welcome, karena memang fokus kita sekarang adalah bagaimana kita bergandengan tangan, kita bersama-sama untuk maju dan menguatkan satu sama lain. Intinya itu. Apalagi UMKM di bawah binaan teman-teman BPC Jawa Timur ini harus unggul daripada daerah lain. Seperti itu. Oke Mbak Ayu, mungkin ada
apa namanya untuk akun usaha dari apa Batikan Indonesia Mbak, boleh di-share? Ya, kalau website kita di batikanindonesia.com, kalau Instagram batikan.co. Itu. Batikan.co. Ya, kalau website kita di batikanindonesia.com. Seperti itu. Dan kalau di business fashion sekali lagi saya tekankan kita harus yakin ya teman-teman ya. Kita yakin dulu produk yang kita jual ini akan diterima dengan market karena kita sudah melakukan riset. Oke. Baik, mungkin Mas Dadang Lokania nanti akan di-share oleh panitia ya. Baik. Silakan untuk pertanyaan lain seputar dunia kiat bersaing industri fashion di tengah pandemi, dipersilakan. Mungkin karena waktunya terbatas, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi dipersilakan ya. Masuk moderator. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muktasam dari Tuban. Ini saya berada di Kecamatan Tambak Boyo. Khusus untuk Mbak Ayu Mega, kami di sini sedang merintis lembaga SLTA Mbak Ayu. Di sini kita adalah madrasah aliyah, namun kita mengambil segmen entrepreneur. Nah, kemarin yang menjadi salah satu nominasinya adalah program unggulan. Ini secara kebetulan malam ini bisa bertatap muka dengan Mbak Ayu meski dalam forum online. Salah satunya kemarin kita ambil nominasi batik. Nah, untuk itu nanti saya minta tip secara umum saja Mbak Ayu untuk malam ini, dan kan nanti untuk besok kemudian hari ada yang perlu kami tindak lanjuti, maka kami akan langsung menuju ke Mbak Ayu. Seperti itu Mbak Ayu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Ya, baik Mas Muhtasam dari Tuban, luar biasa ini program entrepreneurnya ya, unggulan untuk batik ya, luar biasa. Sudah membantu adik-adik juga untuk belajar berbisnis ya di Kota Tuban ya. Kita tunggu prestasinya ini, sepertinya bisa menjadi pelopor untuk entrepreneur program dari Tuban. Ya, terima kasih Mas Muhtasam dari Tuban. Ditunggu kedatangannya ke BPD Jawa Timur, kalau ada ke Surabaya, monggo. Siap. Baik. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu. Ya. Mungkin ya, ini untuk akun Instagramnya nanti bisa dilihat di kolom chat ya. Mungkin karena waktunya juga udah 1 jam juga kita terbatas. Sebenarnya mungkin dari teman-teman juga masih ingin sharing-sharing lagi lebih jauh dengan Mbak Ayu, mungkin bisa dilanjutkan nanti di luar forum ya Mbak. Boleh, baik. Terima kasih Mas. Jadi teman-teman semua, itu obrolan kita seputar kiat bersaing industri fashion di tengah pandemi bersama Mbak Ayu ya. Jadi dari diskusi kita tadi, saya mungkin menyampaikan sedikit poin-poinnya ya. Yang pertama yaitu untuk tahapan bisnis fashion yang 11 tahapan, mulai dari riset, target market, kemudian ada kompetitor, business plan, anggaran modal, persiapan produksi, kemudian ada desain logo, ada foto produk, ada web dan online store, kemudian ada launching produk, dan ada promosi online. Itu jangan satu pun terlewat agar bisnisnya bisa berkembang dan tidak mengalami kendala. Kalau kendala pasti ada, tapi ketika ada pun bisa diselesaikan oleh teman-teman. Kemudian disampaikan juga mengenai macam-macam bisnis fashion, ada bisnis online shop, ada bisnis butik, ada bisnis jahit, dan ada reseller produk fashion. Seperti yang Mbak Ayu tadi bilang, dunia fashion akan tetap eksis dan mengalami perkembangan sesuai perkembangan zaman ya. Jadi buat teman-teman yang nanti ingin menindaklanjuti lagi mengenai di dunia fashion, mungkin bisa sharing-sharing dengan HIPMI, BPD Jatim khususnya melalui Mbak Ayu nanti. Mungkin dari Mbak Ayu ada closing statement Mbak. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mas untuk kesempatan dan waktunya. Closing statementnya untuk semuanya dan juga saya. Kembali lagi kita tekankan bahwa pandemi ini isu untuk kita bersama.
tidak pernah namanya bisnis itu tanpa kendala, tapi seorang pengusaha yang hebat bisa melewati pandemi ini adalah pengusaha yang akan kuat setelah pandemi. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa bisnis semua yang kita miliki, selama kita yakin dan kita punya doa, usaha kita insya Allah semuanya bisa lancar dan berkembang. Terima kasih Mas untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu. Oke, terima kasih buat seluruh partisipan baik di Zoom meeting maupun di YouTube maupun di IGTV. Mungkin itu bincang-bincang kita dengan Mbak Ayu melalui program sharing session HIPMI Jatim yaitu HIPMI Fest. Mungkin lebih lanjut kita bisa bertemu di next forum. Saya Ruya Asandi sebagai moderator dan Mbak Ayu Mega selaku pemateri pada malam hari ini mungkin pamit undur diri, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan HIPMI baik yang ada di Zoom meeting maupun ada di YouTube, rekan HIPMI seluruh Indonesia, serta saya mewakili tim yang bertugas pada malam hari ini meminta maaf apabila ada kekurangan. Mungkin cukup itu. Jangan lupa untuk teman-teman ya untuk selalu